menjadi idaman para kandidat profesional. Berikut 5 langkah employer branding yang harus Anda coba lakukan, dan bahwa melakukan rekrutmen yang tepat itu ada sesuatu hal prioritas utama bagi bisnis kamu. Mereka akan bangkit dan mereka akan memperbaiki diri dan mereka juga akan berhasil membesarkan. Hai teman-teman pengusaha, ketemu lagi di channel The Pengusaha. Kali ini bersama saya Anu Sukma dari Chief Human Capital di Fantastic Consulting. Jadi di Fantastic Consulting aku sering banget ngebantu banyak perusahaan agar membuat sistem yang jauh lebih efektif dan juga efisien. Saya juga mensupport mereka untuk melakukan talent hunting, head hunting, dan juga memberikan training soft skill kepada mereka dan juga karyawan mereka. Dan yang paling utama biasanya kami juga membantu melakukan employer branding, yaitu membantu mempromosikan perusahaan mereka agar banyak sekali calon-calon kandidat itu tertarik untuk melamar di perusahaannya. Nah, penasaran kan? Karena biasanya setelah kita bantu, yaitu di perusahaan kita itu terjadi peningkatan dari yang mungkin 50-100 kandidat yang melamar itu bisa mencapai 500 bahkan lebih dari 1000, yaitu kandidat yang profesional, yang qualified dan juga menarik sesuai standar perusahaan mereka. Dan di sesi video ini, sesi The Daging, yaitu ngebahas tentang sumber daya manusia. Kali ini aku bakal sharing tentang gimana sih menjadikan perusahaanmu idaman kandidat profesional melalui employer branding. Oke, sebelum kamu bisa mempraktekkan 5 langkah melakukan employer branding di perusahaan kamu, aku mau sharing dulu nih, kenapa employer branding itu penting banget harus kamu lakukan di perusahaan, ya. Jadi karena banyak banget klien-klien kita dan juga banyak banget perusahaan-perusahaan itu sharing, curhat, susah banget sih mencari atau mendatangkan calon kandidat yang sesuai qualified dan juga sesuai standar mereka. Ya, jadi memang untuk menemukan calon loh, baru calon ya, belum kandidat, itu aja udah susah banget. Karena emang dari zaman dahulu kala tuh belum ada yang bilang kalau mencari atau menarik kandidat itu ada sesuatu hal yang gampang. Belum ada yang bilang. Oke, dan oleh karena itu kita harus sadar bahwa melakukan rekrutmen yang tepat itu ada sesuatu hal prioritas utama bagi bisnis kamu, ya. Jadi karena kalau misalnya kamu melakukan proses rekrutmen ini asal-asalan, ya umum-umum aja atau standar aja, itu akan memberikan dampak kerugian bagi perusahaan. Apa aja tuh kerugiannya? Kerugiannya tuh banyak banget, nggak cuman hanya biaya rekrutmen dan seleksi aja, atau bahkan gaji mereka selama probation 3 bulan, 6 bulan, tapi lebih dari itu. Bahkan kamu rugi untuk biaya pelatihan, terus juga itu akan memberikan dampak terhadap produktivitas tim secara individu, ya, dan juga moral tenaga kerja di perusahaan kamu loh. Wah, dampaknya banyak banget ya. Terus pasti muncul pertanyaan, gimana dong caranya melakukan employer branding agar rekrutmen gak asal-asalan dan juga memberikan kerugian kepada perusahaan? Ya, tenang aja, nanti aku bakal bahas, sabar dulu, oke? Tapi sebelum itu, aku mau nanya dulu nih, kira-kira nih, hal menarik apa sih yang dimiliki oleh perusahaan kamu agar kandidat yang profesional atau potensial itu tertarik join di perusahaan kamu? Coba jawab. Pasti salah satunya ada yang ngejawab gaji tinggi ya, gitu. Belum tentu, karena employer branding itu adalah suatu proses yang bisa kamu lakukan dan itu sudah memberikan dampak positif loh, dimana dia bisa membantu perusahaan agar bisa mendapatkan kandidat yang profesional dan juga potensial. Jadi buat yang belum tahu employer branding itu apa, employer branding itu adalah suatu langkah demi langkah yang dilakukan oleh tim manajemen perusahaan Anda, mengidentifikasi kira-kira keterampilan apa sih yang dibutuhkan oleh perusahaan dan menyusun strategi dan juga rencana agar bisa menarik orang atau kandidat yang memiliki keterampilan tersebut. Nah, jadi udah tahu kan employer branding itu sepenting apa. Jadi sebelum itu kalian jangan pusing-pusing, jangan terlalu stres karena nyari calon kandidat itu emang nggak mudah. Tapi bisa kalian coba melakukan 5 langkah employer branding yang akan saya bahas. Berikut 5 langkah employer branding yang harus Anda coba lakukan di perusahaan Anda. Yang pertama yaitu adalah bangunlah budaya perusahaan. Oke, bangun budaya itu gimana sih caranya? Aku mau sharing dulu. Jadi, bangun budaya itu pasti tiap perusahaan tuh punya budaya masing-masing ya. Tapi aku ingetin di sini, kalau bisa budayanya itu dibuat atau diimprove menjadi budaya yang nggak umum atau nggak biasa, sesuatu hal yang unik. Oke, karena sekarang itu berdasarkan data bahwa generasi Y dan juga generasi Z itu tertarik dalam
ketika memilih perusahaan, ketika mereka bekerja, itu akan melihat kira-kira budaya perusahaan itu seperti apa sih. Berdasarkan data CNBC, anak-anak kids zaman now, Gen Y dan Gen Z itu tadi, mereka tuh tertarik join di perusahaan dunia yang unik. Kayak misalnya contoh Google, Amazon, Microsoft, Apple, dan berbagai perusahaan lainnya. Karena mereka itu memiliki culture budaya yang unik, dan juga mereka tuh sepertinya memahami banget nih apa sih yang diinginkan oleh kids zaman now. Nah, ini ada hal-hal yang bisa kalian lakukan untuk membuat budaya di perusahaan Anda. Nah, yang pertama, Anda bisa membuat dengan jam kerja yang fleksibel. Aku tahu nggak mudah melakukan jam kerja yang fleksibel, karena kita takut kan pasti mereka itu pergi kemana, main kemana, dan nggak bertanggung jawab. Nah, saran aku, Anda bisa menambahkan yaitu sistem monitoring yang tepat. Udah banyak banget kok Anda bisa menggunakan Trello, dan di sana bisa sharing dengan foto ketika kerja di luar, atau Anda bisa suruh mereka untuk share log mereka posisinya di mana, atau mereka harus absen ke kantor dulu kayak gitu, dan ketika mau pulang mereka harus ke kantor lagi. Pokoknya selalu banyak cara agar jam fleksibel itu benar-benar bisa efektif. Nah, yang kedua yaitu ciptakan lingkungan kerja yang suportif dan juga penuh dengan apresiasi. Apresiasi keberhasilan mereka walaupun kecil, dan support mereka walaupun mereka melakukan kegagalan-kegagalan kecil, karena setelah itu mereka akan bangkit dan mereka akan memperbaiki diri, dan mereka juga akan berhasil menyelesaikan target. Yang ketiga, Anda bisa membuat peraturan untuk pakaian kerja. Jadi pakaian kerja itu kalau saran saya sih casual aja, santai, bebas, karena dengan pakaian itu mereka diberikan kebebasan untuk mengekspresikan diri mereka. Dan yang keempat itu adalah fasilitas yang bisa mensupport ide kreativitas mereka, yaitu dengan menciptakan ruang santai, ruang tidur, ruang belajar, ruang fokus, atau ruang apapun, intinya seimajinatif kalian. Oke? Jadi itu tadi ada 4 hal untuk membangun budaya organisasi. Sebenarnya banyak banget, tapi ini bisa dicoba dan dipraktekkan dulu, sehingga nanti bakal banyak orang-orang atau kandidat yang potensial atau profesional tertarik bergabung karena budaya Anda yang menarik. Lalu, langkah yang kedua yaitu adalah Anda bisa ceritakan ke siapapun tentang perusahaan Anda. Anda harus menceritakan kira-kira kenapa Anda membangun perusahaan Anda saat ini, dan kira-kira goals sebesar apa sih yang ingin Anda capai. Nah, anggaplah banyak orang-orang atau karyawan di perusahaan Anda itu tidak mengetahui kira-kira apakah merasa perusahaan Anda itu layak diperhitungkan untuk menjadi perusahaan idaman mereka. Kalau karena itu, saran saya, Anda bisa sharing dengan men-sharingkan kira-kira visi perusahaan Anda, dreams apa sih yang dimiliki oleh perusahaan Anda. Lalu yang kedua adalah misi, yaitu adalah langkah-langkah apa sih yang harus diselesaikan agar Anda bisa dikatakan menggapai mimpi perusahaan Anda. Dan yang ketiga adalah value. Ini adalah yang paling penting, karena value itu adalah perilaku-perilaku yang diharapkan muncul ketika bekerja di perusahaan Anda. Dan membangun value itu memang tidak mudah, tapi Anda bisa menciptakan value itu dari diri Anda dan direpresentatifkan ke perusahaan. Nah, Anda bisa mencari orang-orang yang mungkin 75% memiliki kemiripan dengan value perusahaan Anda. Kalau misalnya Anda merekrut orang-orang yang mungkin di bawah 50%, itu biasanya mungkin mereka nggak nyaman atau mereka nggak akan memberikan perform yang maksimal ketika bergabung di perusahaan Anda. Anda bisa menceritakan itu melalui media apa saja, dari mungkin kenalan, teman-teman, atau menggunakan internet melalui sosial media. Oke? Dan langkah employer branding yang ketiga adalah Anda harus membangun sosial media perusahaan Anda. Oke, jadi sosial media itu penting banget di zaman sekarang. Siapa sih yang nggak menggunakan internet atau sosial media untuk mempromosikan produk jualan, apalagi perusahaan Anda? Ini karena perusahaan Anda adalah sebuah produk yang perlu Anda promosikan untuk bisa mendapatkan kandidat yang profesional. Nah, di sini akan aku jabarkan lebih detail lagi, yaitu adalah Anda bisa memulai dengan membuat website. Oke, website company atau perusahaan, bukan website jualan produk, beda ya. Mungkin teman-teman bisa bikin kayak subdomain kayak gitu-gitu, jadi nama company kalian, terus habis itu ada slash nama karir atau company, pokoknya bebas lah. Anda bisa bekerja sama dengan web developer, oke? Dan di sini saran aku yang pertama yaitu adalah buatlah konsep yang menarik gitu ya. Dengan Anda bisa menceritakan tentang visi, misi, value, tim, best achievement, history, dan juga budaya perusahaan Anda menjadi
dengan kata-kata yang menarik dan juga memikat, oke? Dengan kata-kata yang mengajak, memotivasi, terus nggak begitu formal, kayak agak santai gitu, bisa dibikin kayak modelnya short story. Jadi ketika ada orang yang membaca, itu pasti rasanya pengen ngebaca semuanya. Saran yang kedua adalah Anda bisa memulai untuk mempercantik environment lingkungan kantor Anda. Ini penting banget ya, karena kalau misalnya environmentnya itu nggak nyaman, nggak bagus, gimana karyawan-karyawannya itu bisa betah bekerja di perusahaan Anda, ya nggak? Anda bisa mulai kayak misalnya melakukan cat ulang gitu di perusahaan dengan warna yang lebih cantik, terus setting ruangan yang jauh lebih menarik dengan memberikan tulisan-tulisan di tembok misalnya, tulisan motivasi, terus juga bisa memasang foto-foto karyawan terbaik agar mereka merasa selalu diapresiasi gitu loh. Siapa sih yang nggak senang kalau fotonya tuh bisa nempel atau majeng gitu ya di perusahaan. Dan hal-hal lainnya yang bisa dilakukan dengan intinya adalah perusahaan itu jadi jauh lebih clean, menarik, nyaman, dan tidak seperti umumnya. Dan saran yang ketiga, ini penting banget karena sering banget kelupaan. Nih ruangan kerja udah cantik nih ya, tapi lupa buat di foto ya. Melakukan photo session itu bisa bekerja sama dengan fotografer. Nah, jadi bisa foto semua sudut ruangan kayak gitu-gitu yang mungkin udah kalian percantik lagi. Dan selain dari ruangan-ruangan, mungkin bisa foto-foto candid ketika misalnya tim itu lagi rapat, lagi kerja, lagi meeting, atau lagi apapun. Atau misalnya ketika ada kegiatan yang lagi happy-happy, bagus banget tuh buat difoto. Dan nanti fotonya itu bisa ditampilkan di social media atau di website. Pasti bakal yang lihat itu pasti menarik banget. Lalu saran yang keempat itu adalah bisa bikin video. Nah, video ini tuh kan zaman sekarang kita jual produk aja kan bikin video ya, apalagi promosi perusahaan Anda. Jadi saran aku bisa bikin video yang menarik, kayak misalnya karyawan terbaik itu bisa diajak untuk sharing kira-kira tanggapan mereka selama bekerja di perusahaan Anda itu sebahagia apa sih, senyaman apa, progresnya apa. Itu pasti bikin orang yang mungkin mau join itu akan jadi jauh lebih tertarik lagi. Atau bisa juga bikin kayak misalnya kayak story yang itu benar-benar real terjadi di perusahaan Anda. Jadi kayak semi-semi iklan gitu loh, dan itu pasti bakal menarik banget ketika itu bisa diposting di sosial media. Nah, jadi itu tadi adalah langkah-langkah yang bisa dibuat untuk membangun sosial media yang jauh lebih menarik dan juga update. Saran aku sih untuk bikin media ini bisa direncanakan kayak misalnya oke lah kalau baru awalan 3 bulan, tiap 3 bulan bikin lagi foto, video, konten menarik, cerita, dan itu bisa ditampilkan dimanapun. Langkah yang keempat, nah ini yang biasanya banyak para pemilik perusahaan itu lupa, yaitu ajak dan melibatkan karyawan. Ajak mereka dan libatkan mereka untuk membagikan kegiatan mereka ketika bekerja, ya, untuk bisa di-sharingkan atau di-post melalui sosial media pribadi. Karena apa? Karena dengan itu akan lebih kesannya tuh lebih natural gitu loh, dan mungkin keluarga mereka, teman-teman mereka, kenalan-kenalan mereka itu juga bisa mengetahui bahwa perusahaan Anda itu adalah perusahaan yang sungguh layak untuk diperhitungkan menjadi idaman para kandidat profesional. Ya, jadi saran aku nih, tips aku yaitu adalah jangan suruh mereka, tapi ajak dan dorong mereka dengan cara membuat kegiatan yang menarik. Ya, misalnya kalian bisa bikin kegiatan pedulian gitu, kayak misalnya mengundang para anak-anak panti asuhan, berbagi kegiatan-kegiatan amal, terus kegiatan-kegiatan game seru, dan juga melakukan membuat acara perayaan gitu yang menarik. Dan itu tanpa disadari mereka kan pasti happy tuh, dan ketika happy pasti mereka pengen sharing dan posting. Anak-anak zaman sekarang siapa sih mau makan aja pasti kan posting kan, dan mereka akan update di story Instagram, mungkin di Facebook atau di media sosial lainnya. Pasti bakal seru banget.
Oke, ini adalah langkah yang kelima dalam melakukan employer branding, dan ini yang paling seru dan penting, yaitu give more and get more. Apaan tuh? Iya, jadi di sesi ini adalah sesi yang paling seru. Karena apa? Ini adalah sesuatu hal yang paling penting dan biasanya terlupakan. Karena ketika kita bisa memberikan apa yang mereka inginkan, butuhkan, agar mereka merasa terfasilitasi dan juga diperhatikan. Ya, jadi ketika Anda bisa memberikan apa yang mereka butuhkan, Anda juga akan mendapatkan lebih lagi, yaitu Anda mendapatkan engagement dari karyawan. Nah, karena mendapatkan engagement karyawan itu sejujurnya itu enggak mudah loh ya, tapi itu bisa didapatkan ketika Anda memberikan apa yang mereka butuhkan, dan Anda akan bisa mendapatkan lebih dari apa yang Anda inginkan. Nah, saran aku di sini adalah Anda bisa memulai untuk menyediakan makanan atau cemilan dengan tujuan untuk mengisi atau mensupport perut mereka ya. Kalau misalnya perut kenyang, itu kan otomatis ide-ide itu kan akan lancar banget gitu kan, dan mereka bisa bekerja dengan sangat lancar. Lalu mungkin Anda bisa menyediakan ruangan khusus untuk berolahraga bagi mereka yang hobinya lembur kerja. Nah, setelah itu juga Anda bisa memberikan support dan juga apresiasi ke mereka ya. Ini penting banget karena ketika misalnya mereka itu mungkin sometimes ngegemesin ya, melakukan kegagalan, saran aku baru sekali nggak apa-apa deh, kita support lagi, kita maafkan, kita support lagi, kita dukung hingga akhirnya mereka menunjukkan progres atau perubahan yang jauh lebih baik. Dan apresiasi keberhasilan kecil mereka, karena itu akan sangat berdampak besar bagi mereka, bahwa mereka itu merasa oh, aku itu dibutuhkan ya, oh, aku ini benar-benar berguna ya untuk perusahaan aku. Pasti akan ada muncul perasaan-perasaan yang ingin memberi lebih lagi, karena mereka pun juga dihargai. Nah, ini adalah give more and get more. Itu adalah sesuatu hal yang sangat penting menurut saya, dan sering banget saya tuh selalu sharing ke klien dan juga ke kenalan-kenalan kalau misalnya susah banget untuk mendapatkan engagement. Nah, di sini ketika Anda sudah memberikan lebih, otomatis kan mereka happy tuh, ya kan? Nah, di sini Anda bisa mendapatkan ulasan atau review positif dari karyawan-karyawan kesayangan Anda, dan review positifnya itu bisa Anda munculkan dan juga ceritakan melalui media sosial atau melalui website atau dari manapun aja bisa Anda gunakan, dan bakal banyak orang-orang atau kandidat yang profesional itu tertarik untuk join di perusahaan Anda karena ownernya baik banget nih, pasti menjadi perusahaan idaman mereka. Oke, jadi itu tadi 5 langkah dalam melakukan employer branding dan harus kalian lakukan ya. Karena kan employer branding itu kan banyak banget sejujurnya, tapi ini karena tahap awal, saran saya Anda fokus ke 5 hal ini. Dan nanti bisa ke next step, mungkin di video nanti aku bakal sharing lagi yang lebih detail lagi ya. Karena dengan melakukan employer branding ini, Anda bisa meng-capture dan juga menceritakan tentang hal-hal yang ada di perusahaan Anda, positifnya dan juga hal-hal unik di perusahaan Anda, agar seluruh orang yang ada di dunia ini ya, kalau perlu, itu mengetahui kehebatan perusahaan Anda. Oke, sekian dari saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga apa yang saya sharingkan di video ini bermanfaat untuk Anda dan juga perusahaan Anda pastinya. Jangan lupa selalu update konten The Pengusaha, rasa-rasa, dan update wawasan ala pengusaha.